Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, materi ini disajikan di kelas 6. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan yang melibatkan sel telur dan sel jantan, atau dalam hal ini melibatkan induk betina dan pejantannya. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Apa itu vivipar, ovipar, dan ovovivipar? Mari kita simak penjelasannya. Vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan anaknya. Contohnya ada babi, kemudian ada anjing, ada juga kucing. Nah, ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, coba kalian temukan lagi hewan apa yang berkembang biak secara vivipar di lingkungan kalian. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar: yang pertama, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok hewan mamalia. Individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Selanjutnya ada ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya ayam, ada angsa, dan juga ikan pari. Nah, coba kalian temukan contoh hewan vivipar lainnya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar: yang pertama, tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, biasanya bukan keluarga hewan mamalia, tidak memiliki kelenjar susu, biasanya termasuk keluarga hewan unggas, induk mengerami telur hingga menetas, dan telur berada di luar tubuh induknya. Nah, yang terakhir ada ovovivipar. Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya ada kadal, ular, dan juga ikan paus. Coba kalian temukan sendiri hewan apa lagi yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar: yang pertama, pembentukan calon individu baru secara generatif atau seksual. Yang kedua, calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Yang ketiga, makanan diperoleh dari telur tetapi tetap berkembang dalam induknya. Yang keempat, pembuahan terjadi di dalam atau internal. Yang kelima, tidak mempunyai rahim. Yang keenam, tidak menyusui. Dan yang terakhir adalah tidak mengasuh calon individu baru. Nah, anak-anak, itu tadi video perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga kalian bisa terbantu dalam belajar ya. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Terima kasih.